Assalamualaikum. Selamat datang di Jeritan Malam. Di sini, kamu akan mendengar kisah-kisah misteri yang akan membuatmu merinding. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, agar kamu gak ketinggalan cerita seram lainnya. Mari kita mulai saja ceritanya. Bab 1. Kedatangan. Lila memarkir mobilnya di depan sebuah rumah tua yang tampak seperti lukisan hitam putih di antara pepohonan yang melengkung layaknya gerbang alam. Ket temboknya yang pudar dan jendela-jendela besar yang menganga membuat rumah itu terlihat seperti mata yang menatap lelah. Ketika ia membuka pagar yang berderit, angin dingin menyambutnya dengan hembusan aneh, membawa aroma kayu lapuk yang bercampur tanah basah. Langkah kaki Lila terasa berat, seolah-olah tanah di bawahnya menolak kehadirannya. Ketika pintu depan akhirnya terbuka, ruangan dalam rumah itu tampak diam. Perabotan tua berlapis debu berdiri seperti saksi bisu masa lalu. Lila menyusuri ruang tamu yang luas, merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan sudut ruangan. Ia mencoba menenangkan diri. Hanya rumah tua, bisiknya, meski ada sesuatu yang membuat dadanya berdegup lebih kencang. Malam mulai turun ketika Lila selesai membereskan barang-barangnya. Ia menatap jam dinding yang berhenti pada pukul 12. Jarum-jarumnya tampak mati dengan keheningan yang mencekam. Dengan senter di tangan, Lila menuju dapur untuk mencari makanan. Namun langkahnya terhenti saat mendengar bunyi lirih seperti seseorang menarik napas panjang. Ia menoleh, menatap ke lorong yang gelap. Tidak ada apa-apa. Hanya bayangannya sendiri yang bergerak pelan di dinding. Saat waktu sholat Isya tiba, Lila memutuskan untuk sholat di ruang tamu. Ia membentangkan sajadah, menghadap kiblat, dan mulai membaca Al-Fatihah. Hening memenuhi ruangan. Terlalu sunyi hingga setiap kata yang ia ucapkan terdengar seperti gema. Saat ia rukuk, ia merasa seolah ada seseorang berjalan pelan di belakangnya. Sensasi dingin menyentuh tengkuknya, membuat bulu kuduknya berdiri. Namun, ia mencoba mengabaikannya, menyelesaikan rukuk, dan melanjutkan ke sujud. Saat sujud, Lila mendengar suara seperti napas berat, perlahan namun jelas. Napas itu terasa begitu dekat, seperti seseorang berdiri tepat di belakangnya. Ia menahan diri untuk tidak mengangkat kepala terlalu cepat, tetapi rasa takut mulai mengguncangnya. Ketika akhirnya ia selesai dan menoleh, ruangan itu kosong, namun udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari sebelumnya. Malam itu, Lila tidak bisa tidur. Bayangan ruang tamu terus terngiang di pikirannya, terutama sensasi aneh ketika ia merasa tidak sendirian. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya sendiri. Namun, setiap detik yang berlalu, rasa tidak nyaman itu semakin kuat. Bahkan dalam keheningan kamar, ia mendengar suara samar-samar seperti langkah kaki dari arah ruang tamu. Ketika akhirnya ia memutuskan untuk mengecek, suasana ruang tamu masih sama, sepi dan gelap. Tapi ada satu hal yang membuatnya tertegun. Sajadahnya, yang sebelumnya sudah terlipat rapi, kini kembali terbentang di lantai. Hati Lila mencelos, dan tangannya gemetar saat ia berusaha mengambil sajadah itu. Namun, sebelum ia menyentuhnya, lampu ruang tamu tiba-tiba berkedip 2 kali dan padam, menyisakan ruangan dalam kegelapan total. Dalam gelap itu, Lila merasa seperti tertelan oleh sesuatu yang besar, sesuatu yang hidup. Ia merasakan udara yang semakin berat, dan bayangan di sudut ruangan tampak bergerak, meski ia tahu itu tidak mungkin. Ketika ia mundur dengan gemetar, terdengar suara lirih seperti seseorang berbisik, "Selamat datang." Lila berlari ke kamarnya, mengunci pintu rapat-rapat. Ia duduk di tepi ranjang, berusaha mengatur napas. Namun, perasaan bahwa ada sesuatu yang mengawasi dari luar kamar terus menghantuinya. Malam itu, Lila tidak memejamkan mata sedikit pun, dan dalam kegelapan,
ia mulai memahami bahwa rumah itu tidak sepi seperti yang ia kira. Bab 2. Gangguan yang semakin nyata. Keesokan paginya, Lila terbangun dengan mata berat akibat malam tanpa tidur. Sinar matahari yang menerobos melalui celah-celah tirai tidak mampu mengusir rasa gelisah yang masih menggelayuti pikirannya. Ia berjalan ke ruang tamu untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, saat ia menatap lantai, sajadah yang semalam ia lipat kini kembali terbentang di tempat yang sama. Jantungnya berdetak cepat. Ia menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin ia lupa melipatnya dengan benar. Hari itu berlalu dengan suasana canggung. Lila menyibukkan diri dengan membersihkan rumah, berharap rasa tidak nyaman itu perlahan menghilang. Namun, setiap sudut rumah tampak seperti menyimpan rahasia. Saat ia membersihkan cermin besar di ruang keluarga, ia merasa ada bayangan hitam melintas di belakangnya. Ia berbalik cepat, tetapi hanya ada ruangan kosong. Meskipun tubuhnya bergetar, ia memutuskan untuk mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanya perasaan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Malam datang dengan keheningan yang lebih berat. Setelah makan malam, Lila memutuskan untuk sholat maghrib di kamarnya, berharap rasa aman karena tidak berada di ruang tamu. Ia mulai melafalkan doa-doa, berusaha fokus. Namun, ketika ia rukuk, telinganya menangkap suara pelan seperti seseorang yang berbisik, "Mengapa kau di sini?" Lila menghentikan syalatnya, menoleh dengan cepat, dan mengamati sekeliling kamar. Tidak ada apa-apa. Tubuhnya gemetar, tetapi ia memaksakan diri untuk menyelesaikan sholat. Namun, saat sujud terakhir, ia merasa ada yang menyentuh pundaknya dengan dingin. Ia tersentak, bangkit dengan cepat, dan berlari keluar dari kamar. Jantungnya berdetak keras, dan tubuhnya diliputi ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Semalaman, Lila duduk di ruang tamu dengan lampu menyala. Ia tidak bisa berhenti memikirkan apa yang terjadi. Rumah itu mulai terasa semakin tidak bersahabat, dan ia mulai bertanya-tanya apakah keputusannya untuk tinggal di sana adalah kesalahan. Saat malam semakin larut, ia mendengar bunyi seperti langkah kaki di langit-langit. Perlahan, langkah itu bergerak dari satu ujung ke ujung lain, lalu berhenti tepat di atas tempat ia duduk. Dengan keberanian yang hampir habis, Lila mengambil senter dan memutuskan untuk memeriksa lantai atas. Tangga kayu yang ia naiki berderit setiap kali diinjak, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Ketika ia sampai di lantai atas, suasana terasa lebih dingin. Ia menyusuri lorong panjang dengan dinding yang dipenuhi lukisan-lukisan kuno. Semuanya tampak seperti memandangnya dengan tatapan kosong. Di ujung lorong, Lila menemukan sebuah kamar dengan pintu setengah terbuka. Ia menyalakan senter dan melangkah masuk. Kamar itu kosong, kecuali sebuah rak kayu yang penuh dengan buku-buku tua. Salah satu buku tampak menonjol, karena berdebu lebih sedikit dibandingkan lainnya. Dengan tangan gemetar, Lila menarik buku itu dari rak dan membukanya. Halaman pertama hanya berisi tulisan tangan, ritual makmum terakhir. Tubuh Lila menegang saat ia membalik halaman berikutnya. Buku itu dipenuhi simbol-simbol aneh dan doa-doa yang tidak ia kenali. Di salah satu halaman, ia membaca kalimat yang membuat darahnya membeku. Makmum yang tersesat akan tetap tinggal bersama sholat yang tak pernah selesai. Lila merasa ruangan itu semakin dingin, dan napasnya menjadi berat. Tiba-tiba, pintu kamar tertutup dengan keras, membuat Lila tersentak. Ia berlari ke pintu, mencoba membukanya, tetapi pintu itu tidak bergeming. Dari sudut ruangan, terdengar suara langkah kaki yang mendekat, semakin lama semakin jelas. Ia menoleh dengan senter yang bergoyang karena tangannya gemetar. Namun, ruangan itu tampak kosong. Siapa di sana?
Lila berteriak dengan suara parau. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam. Namun, saat ia berbalik untuk mencoba pintu sekali lagi, ia melihat sesuatu di cermin kamar. Bayangan hitam besar berdiri tepat di belakangnya. Ia berteriak, namun suara itu seakan tenggelam dalam keheningan yang menguasai rumah. Dengan sekuat tenaga, Lila berhasil membuka pintu dan berlari turun. Ia kembali ke kamarnya, mengunci pintu, dan menangis di atas ranjangnya. Malam itu, ia sadar bahwa ia tidak hanya tinggal sendirian di rumah itu. Ada sesuatu, atau seseorang, yang selalu mengawasi, dan mereka tidak ingin ia berada di sana. Bab 3. Kengerian memuncak. Hari-hari berikutnya, rumah itu semakin menunjukkan bahwa ia bukan hanya sekadar tempat tinggal. Pagi yang biasanya menjadi waktu paling menenangkan kini berubah menjadi sesuatu yang sama mengerikannya seperti malam. Saat Lila menyiapkan sarapan di dapur, ia mendengar suara pintu kamar mandi yang terbuka dengan sendirinya. Ketika ia mengeceknya, kamar mandi itu kosong, tetapi cermin di dalamnya mulai dipenuhi uap seolah-olah seseorang baru saja mandi. Di permukaan cermin itu, perlahan muncul tulisan samar, "Aku masih di sini." Dengan napas tersengal, Lila mundur perlahan, membentur meja dapur di belakangnya. Ketika ia berbalik untuk meraih ponsel, sebuah gelas di meja jatuh sendiri ke lantai, pecah menjadi serpihan kecil. Lila menjerit, menjatuhkan ponselnya, lalu berlari keluar dapur tanpa melihat ke belakang. Ketakutan itu kini telah menggenggamnya sepenuhnya. Malamnya, Lila memutuskan untuk tidur lebih awal, berharap mimpi bisa mengalihkan pikirannya. Namun, malam itu justru menjadi malam terpanjang yang pernah ia alami. Tepat di tengah malam, ia terbangun karena mendengar langkah kaki berat di luar pintu kamarnya. Langkah itu bergerak perlahan, seolah-olah seseorang sedang berjalan mondar-mandir. Lila menahan napas, memeluk dirinya sendiri di bawah selimut, berdoa agar suara itu berhenti. Namun, langkah kaki itu tidak berhenti. Sebaliknya, mereka mendekat, hingga terdengar tepat di depan pintu kamarnya. Dengan mata membelalak, Lila menatap gagang pintu yang perlahan bergetar. Dalam hati, ia membaca doa sekuat yang ia mampu, namun getaran itu semakin kuat, diiringi suara ketukan pelan yang menghantam pintu seperti alunan teror. "Lila!" Suara itu memanggil namanya, rendah dan parau, namun penuh dengan nada ancaman. Akhirnya, pintu kamar itu berhenti bergetar, meninggalkan keheningan yang lebih mencekam. Namun, sebelum Lila bisa menarik napas lega, ia mendengar bisikan lembut di telinganya. "Aku menunggumu." Dengan tubuh gemetar, ia membalikkan badan, tetapi tidak ada apa-apa di belakangnya. Saat ia menoleh ke arah pintu lagi, ia melihat bayangan hitam melintas di bawah celah pintu, bergerak menjauh ke arah ruang tamu. Esok paginya, Lila merasa tidak lagi bisa tinggal sendiri di rumah itu. Ia pergi ke warung kecil di desa untuk membeli lilin dan air zam-zam, berharap itu bisa memberinya rasa aman. Di warung itu, pemiliknya, seorang nenek tua, menatap Lila dengan tatapan penuh simpati. "Kau tinggal di rumah tua itu, ya?" tanya sang nenek sambil menuangkan teh untuknya. Lila hanya mengangguk, terlalu takut untuk menceritakan semuanya. "Kau tahu, bukan hanya kau yang pernah tinggal di sana," lanjut sang nenek dengan suara rendah. Ia bercerita bahwa rumah itu pernah dihuni oleh seorang ulama terkenal bersama murid-muridnya. Namun, salah satu murid ulama tersebut sangat terobsesi hingga ia mengunci dirinya di dalam rumah itu dan melakukan ritual aneh yang membuatnya kehilangan nyawa. "Ia selalu ingin menjadi makmum terakhir," bisik nenek itu, suaranya nyaris tak terdengar. Lila merasakan darahnya berdesir mendengar cerita itu. Ia mengingat tulisan dalam buku yang ia temukan di lantai atas, makmum yang tersesat akan tetap tinggal bersama solat yang tak pernah selesai.
Mungkinkah bayangan itu adalah arwah murid yang disebutkan nenek tadi? Malamnya, Lila memberanikan diri untuk melakukan sholat malam, mencoba melawan ketakutannya. Ia yakin bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi dirinya. Namun, ketika ia rukuk, rasa dingin yang familiar kembali menyentuh tengkuknya. Ketika ia sujud, tiba-tiba ia merasa seperti ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya, mengikuti setiap gerakannya. Napas berat terdengar begitu dekat, hingga ia hampir kehilangan fokus. Lila mengangkat kepala dengan cepat dan menoleh. Di belakangnya, sosok hitam tanpa wajah berdiri, begitu dekat hingga ia bisa merasakan keberadaannya. Lila menjerit dan mundur, tetapi sosok itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri diam, memancarkan aura dingin yang mencekik. "Kenapa kau di sini?" Suara parau itu terdengar lagi, lebih jelas daripada sebelumnya. Dengan tubuh gemetar, Lila mencoba membaca doa perlindungan, tetapi suaranya tercekat. Sosok itu perlahan maju, bayangannya meluas menutupi seluruh ruangan. Lila menutup matanya dan berteriak sekuat tenaga. Ketika ia membuka mata lagi, sosok itu menghilang, namun perasaan dingin tetap ada, menyelimuti tubuhnya. Malam itu, Lila sadar bahwa rumah ini bukan hanya memiliki masa lalu yang gelap, tetapi juga menyimpan sesuatu yang belum selesai. Dan ia tahu, makhluk itu tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Bab 4. Konfrontasi dengan hantu makmum. Lila tahu ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Pagi itu, ia mengunjungi masjid kecil di desa dan bertemu dengan seorang ustaz bernama Pak Hadi. Dengan suara gemetar, ia menceritakan semua yang terjadi di rumahnya. Pak Hadi mendengarkan dengan saksama. Wajahnya berubah serius ketika Lila menyebutkan buku ritual dan bayangan hitam yang terus mengikutinya. "Kau harus tahu, rumah itu memang punya sejarah kelam," ujar Pak Hadi. "Mungkin ada jin yang terikat di sana, terperangkap oleh dosa manusia sebelumnya." Pak Hadi setuju untuk membantu Lila dengan mengunjungi rumahnya dan melakukan ruqyah. Saat mereka tiba di rumah itu, atmosfer mencekam langsung terasa. Udara di dalam rumah terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang tidak senang dengan kedatangan mereka. "Mulai sekarang, jangan tunjukkan ketakutanmu," pesan Pak Hadi sambil menyiapkan air zam-zam dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Malam itu, Pak Hadi memulai ruqyah di ruang tamu. Ia membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang, membuat rumah itu bergetar oleh resonansi doa. Namun, gangguan segera muncul. Lampu di ruang tamu berkedip-kedip tanpa sebab, dan suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Lila duduk gemetar di sudut ruangan, sementara Pak Hadi terus membaca doa, tidak terpengaruh oleh apapun yang terjadi. Tiba-tiba, pintu kamar di lantai atas terbuka sendiri dengan keras, diikuti oleh suara langkah kaki yang semakin cepat menuju tangga. Lila memeluk dirinya sendiri, merasa napasnya tersangkut di tenggorokan. "Tetap fokus," ujar Pak Hadi dengan tegas. Namun, ia tidak bisa menyembunyikan perubahan nada suaranya yang kini terdengar lebih serius. Ketika langkah kaki itu berhenti, suasana menjadi lebih sunyi daripada sebelumnya. Hening yang hadir terasa seperti peringatan. Kemudian, dari lorong menuju ruang tamu, muncul sosok hitam tinggi tanpa wajah. Wujud itu tidak lagi sekadar bayangan. Ia kini memiliki bentuk fisik, meski tetap memancarkan aura gelap yang mencekik. Pak Hadi berdiri tegak, mengarahkan tangannya ke arah sosok tersebut sambil terus membaca ayat-ayat Al-Quran. Sosok itu mendekat perlahan, dan setiap langkahnya membuat udara di dalam ruangan menjadi semakin dingin. Ketika sosok itu mencapai tengah ruangan, ia berhenti. "Kenapa kau ganggu aku?" Suara berat itu menggema, membuat ruangan bergetar. "Ini bukan tempatmu," jawab Pak Hadi tegas.
Suaranya menggema dengan kepercayaan diri yang kuat. Ia terus membaca doa, dan sosok itu tampak mundur beberapa langkah, tetapi tidak menghilang. Lila hanya bisa menyaksikan dengan mata penuh ketakutan, merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung. Sosok itu kemudian menoleh ke arah Lila. Meski ia tidak memiliki wajah, Lila bisa merasakan tatapannya yang tajam. "Kau tidak pantas di sini," katanya lagi, lebih keras kali ini. Lila terisak, tetapi ia mencoba mengingat pesan Pak Hadi untuk tidak menunjukkan ketakutan. Ia mulai membaca doa perlindungan dalam hati, meski suaranya hampir tak terdengar. Pak Hadi mengangkat suara doanya, memercikan air zam-zam ke arah sosok itu. Sosok tersebut berteriak, suara yang melengking dan menyakitkan. Bayangan di sekitarnya mulai memudar, tetapi belum sepenuhnya hilang. "Lanjutkan syalatmu, Lila. Tunjukkan bahwa kau tidak takut," teriak Pak Hadi. Dengan tubuh gemetar, Lila berdiri dan membentangkan sajadah di tengah ruangan. Tangannya bergetar saat ia mengangkat takbir. Ketika ia mulai melafalkan Al-Fatihah, sosok itu menggeram. Suaranya seperti hembusan angin di malam yang gelap. Namun, Lila terus melanjutkan syalatnya, meski ia bisa merasakan keberadaan sosok itu sangat dekat di belakangnya. Ketika Lila menyelesaikan sujud terakhirnya, ruangan itu dipenuhi oleh cahaya lembut yang tidak berasal dari lampu. Sosok hitam itu berteriak sekali lagi sebelum akhirnya lenyap, meninggalkan rumah dalam keheningan yang aneh. Pak Hadi mengakhiri doa dengan suara lega. "Untuk saat ini, rumah ini bersih. Tapi kau harus tetap kuat, Lila. Keimananmu adalah bentengmu," katanya. Namun, Lila tahu ini belum benar-benar selesai. Sosok itu mungkin telah menghilang untuk sementara, tetapi rasa dingin di rumah itu tetap terasa. Ia sadar, perjuangan melawan kegelapan ini baru saja dimulai. Bab 5. Penyelesaian ritual makmum terakhir. Malam itu, setelah kepergian Pak Hadi, Lila mencoba tidur di kamarnya dengan lampu menyala. Namun, rasa dingin yang terus membungkus ruangan membuatnya sulit memejamkan mata. Udara terasa aneh, dan meskipun rumah tampak lebih tenang, Lila tahu ada sesuatu yang belum selesai. Ia tidak bisa mengabaikan suara-suara samar yang seperti memanggil namanya dari lantai atas. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 12 malam, suara langkah kaki mulai terdengar lagi, kali ini lebih berat dan tegas. Lila duduk di ranjang, napasnya memburu. Ia tahu ia harus menghadapi ini sendiri. Dengan senter di tangan, ia melangkah keluar dari kamar, menatap tangga yang mengarah ke lantai atas. "Kalau kau ingin aku pergi, tunjukkan alasanmu," gumam Lila, meskipun suaranya bergetar. Ia menaiki tangga perlahan. Setiap anak tangga berderit seperti menyuarakan peringatan. Ketika sampai di lorong, udara terasa lebih dingin, dan suasana di lantai atas berubah menyerupai kabut tipis. Di ujung lorong, pintu kamar tempat ia menemukan buku itu terbuka lebar, seolah-olah mengundangnya masuk. Lila menelan ludah dan melangkah mendekat. Langkahnya berat seolah-olah tanah di bawahnya menolak kehadirannya. Di dalam kamar itu, Lila menemukan buku ritual yang sempat ia tinggalkan di rak, terbuka di atas meja. Halaman yang terbuka menampilkan simbol-simbol aneh yang terlihat seperti lingkaran api. Sebuah lilin di atas meja menyala sendiri, menyinari tulisan berbahasa Arab kuno di halaman tersebut. Lila mencoba membaca tulisan itu, tapi tiba-tiba sebuah suara berat bergema dari belakangnya. Makmum harus menyelesaikan sholat. Lila menoleh cepat dan melihat sosok hitam itu lagi, kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. Sosok itu memiliki tubuh yang berlumuran darah, dan dari dadanya muncul bayangan seperti asap hitam. "Sholat terakhir harus selesai," katanya lagi, suara parau dan dingin. Lila berdiri terpaku, tubuhnya tidak bisa bergerak. "Apa maksudmu?" tanya Lila, suaranya hampir tak terdengar. Sosok itu mendekat, lalu menunjuk sajadah yang entah sejak kapan sudah terbentang di tengah ruangan. Di atas sajadah itu, ada noda darah berbentuk lingkaran kecil, seperti bekas seseorang yang sujud terlalu lama. Lila mulai memahami. Sosok ini adalah arwah murid yang tersesat itu,
terjebak dalam ritual sholat yang tidak pernah selesai. Ia tidak bisa pergi karena syaratnya tidak diterima. Dengan sisa keberanian yang ada, Lila bertanya, "Apa yang harus kulakukan?" Sosok itu tidak menjawab, tetapi bayangannya bergeser ke arah sajadah, menunjukkan bahwa ia ingin Lila menyelesaikan sholat untuknya. Meski takut, Lila menyadari bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk mengakhiri teror ini. Ia berdiri di atas sajadah, mengangkat takbir dengan tubuh gemetar. Saat Lila mulai membaca Al-Fatihah, ruangan itu terasa bergetar, seperti ada energi besar yang sedang bergerak. Suara-suara aneh mulai terdengar, bisikan, tangisan, bahkan teriakan samar. Namun, Lila terus melanjutkan syalatnya. Ketika ia rukuk, ia merasakan kehadiran sosok itu di belakangnya, namun ia tidak berhenti. Ketika Lila sampai pada sujud terakhir, ruangan itu menjadi begitu dingin hingga napasnya terlihat. Suara-suara di sekitarnya semakin keras, dan tubuhnya terasa seolah-olah sedang ditekan oleh beban yang sangat berat. Namun, ia terus membaca doa terakhir dengan sepenuh hati, berharap ini cukup untuk membebaskan sosok itu dari keterikatannya. Saat ia mengucapkan salam terakhir, ruangan tiba-tiba menjadi hening. Udara kembali hangat, dan Lila melihat sosok hitam itu perlahan memudar, meninggalkan bayangan samar senyuman di wajah yang tidak terlihat. Sebelum menghilang sepenuhnya, sosok itu berbisik, "Terima kasih. Kau telah menyelesaikan syaratku." Pagi itu, Lila merasa rumah itu berbeda. Tidak ada lagi udara berat atau suara langkah kaki. Semua terasa normal, seperti rumah yang baru saja terbebas dari beban panjang yang mengikatnya. Namun, Lila tahu pengalaman ini akan menjadi bekas yang tidak akan pernah hilang dari hidupnya. Rumah itu kini hanya tinggal kenangan, tetapi bagi Lila, setiap sudutnya akan selalu mengingatkannya pada kengerian yang pernah ia hadapi, dan pada keberanian yang akhirnya ia temukan di dalam dirinya.